welcome to my YouTube channel bersama aku Dewi Nur Hidayah. Yuhu! Bagi kalian sesama anak Jambi, yuk ngebacot. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Pastinya harus sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita masih dilanda musibah yaitu COVID-19 yang belum juga sembuh dari negeri kita. Di awal tahun 2021 ini juga udah banyak bencana-bencana alam yang mengguncang Indonesia. Jaga kesehatan kalian, oke? Nah, sebelum aku mulai, aku minta support dari kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan pastinya kalian juga bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video baru. Oke, guys. Jangan lupa juga tekan like-nya dan komen kalau kalian suka. Nah, untuk video kali ini aku agak melipir dari biasa-biasanya karena biasanya aku selalu update yang seru-seru. Karena kemarin juga aku sudah update tentang keunikan kota Jambi, terus wisata-wisata yang bisa kalian kunjungin di kota Jambi. Kali ini aku bakal sedikit cerita tentang misteri yang ada di kota Jambi. Kalian penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton ya. Check it out. Nah, untuk memulainya, apa kalian percaya tentang mitos-mitos zaman dahulu? Karena biasanya mitos-mitos itu terjadi karena kita percaya. Biasanya gitu guys. Kalau kita percaya itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, di Jambi juga ada nih versi hantu. Namanya misteri hantu Pirau. Bagi kalian Jambi, kenal nggak sih dengan hantu Pirau? Aku sih baru denger ya, soalnya aku juga nggak begitu tahu ini daerahnya di mana. Tapi di sini dijelaskan bahwa hantu Pirau ini sudah dimulai sejak kerajaan pertama dari Provinsi Jambi ini. Ini sudah cerita dari rakyat yang turun-menurun gitu. Kisah ini terjadi pada masa Raja Jambi pertama yang berasal dari negeri Keling atau India. Pada suatu ketika negeri Jambi diributkan oleh kabar tentang hantu Pirau. Konon katanya nih guys, hantu Pirau ini masih eksis loh di Jambi. Menurut mitosnya nih, masyarakat Sumatera khususnya daerah Jambi meyakini sosok Pirau masih eksis hingga saat ini untuk mengganggu anak kecil. Sewaktu-waktu bisa saja mereka membunuhnya. Wow, cukup mengerikan sih guys. Menurut beberapa versi mengatakan bahwa sosok Pirau sebenarnya bukan murni makhluk gaib, jin atau sebangsanya, melainkan seseorang yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan sebuah keabadian, maka mereka harus memangsa para anak kecil. Ini mirip seperti setan atau hantu kuyang, kisah kuyang. Maka dari itu bagi kalian yang mengetahui kisah hantu Pirau ini bisa di komen di kolom komentar ya guys, karena aku juga baru mengetahuinya kalau ada misteri hantu Pirau di kota Jambi ini yang kisahnya seperti kisah kuyang. Sosok Pirau sering digambarkan menyerupai kakek-kakek tua yang sering berjalan-jalan di tepi kampung untuk mencari anak kecil yang masih berkeliaran di malam hari. Bagi kalian yang udah punya anak, tolong ya dijaga kalau di wilayah Jambi. Namun, kadang sosok ini juga didapati mirip siluman kera yang penuh dengan bulu serta telapak kaki yang aneh dan penuh cakar. Sedangkan menurut beberapa versi lain mengatakan bahwa sebenarnya sosok Pirau ini tidak jahat karena hantu tersebut sangat pemalu dan cenderung bersembunyi di semak-semak. Nah, mereka tuh senang kalau lihat anak kecil main gitu dan berharap anak kecilnya itu ngajak hantu Pirau ini. Konon katanya sih gitu guys, menurut versi yang ini. Tapi kalau dipikir-pikir, anak kecil mana coba yang bakal ngajak seseorang yang tidak dikenal ngajak main? Dan itu pun katanya makhluknya sedikit menyeramkan. Bukan menyeramkan sih, kalau kita dilihatin pasti serem gitu. Untuk mencari keberadaan hantu Pirau, biasanya masyarakat akan menemukan jejak kaki yang aneh karena konon katanya jejak kakinya ini terbalik guys. Telapak kaki yang terbalik sehingga untuk melacaknya para warga harus berjalan mundur.
Sebenarnya kisah mengenai hantu ini sudah lama dan hidup dari masa ke masa. Bahkan dari beberapa catatan kerajaan di Jambi menyatakan sosok Piro ini sudah populer di masa peperangan. Dari masa peperangan emang sudah ada pesugihan. Ya mungkin sih, karena zaman dahulu juga masih percaya dengan makhluk-makhluk gituan. Tapi kalau sekarang sih masih ada beberapa orang yang percaya dengan pesugihan yang minta bantuan setan atau iblis dengan persyaratan tertentu gitu guys. Tapi aku syaranin kalian jangan terpengaruh oleh kayak itu, karena bisa jadi itu tuh balik juga ke kita. Sudah keluarganya habis, kita nggak tahu mau kasih persyaratan apa, lama-lama juga mereka tetap nagih terus ya akhirnya kita juga yang menderita. Tuh, yang wajar-wajar aja lah gitu. Kalau mau kaya ya kerja keras, jangan termakan oleh rayuan setan dan iblis. Piro biasanya digambarkan sebagai sosok pengganggu warga karena kedatangannya yang mendadak dan penampilannya menyeramkan. Jadi hantu Piro ini menyeramkan. Kayak bayangin aja gitu. Kalian lihat di jalan sosok kera yang tinggi, berbulu, terus cakarnya panjang-panjang. Ya terkejut lah kita ya kan. Belum lagi yang dia suka mangsa anak kecil. Kalau aku juga nggak jelas ya ini informasinya dari mana. Terus di daerah mana gitu. Dari tadi aku juga cari ini informasinya tuh dari mana. Maksudnya bukan informasi dari mana. Kalau informasinya tuh jelas dari Kompasiana tuh sudah mengatakan juga, dari Kumparan juga udah menyatakan gitu. Ini udah terjadi dari kerajaan turun menurun, tapi aku nggak tahu jelas ini biasanya terjadi di daerah mana. Tepatnya di Kota Jambi itu di mananya, atau di kabupaten-kabupaten lainnya di mana gitu guys. Many months later. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Bila ada yang salah mohon maaf. Kalau kalian tahu juga kisah hantu Piro, boleh di-share juga di kolom komentar biar kita sama-sama tahu. Kalau kalian dari daerah Jambi yang udah tahu, oh iya ini hantu Piro dari daerah aku nih gitu, kalian share juga. Mohon maaf kalau ini cuma sedikit informasinya karena ini baru permulaan juga. Besok aku akan lebih banyak lagi menggali informasi tentang kisah horor lainnya. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan like-nya ya. Dan jangan lupa juga pastikan kalian subscribe YouTube aku ini. Bantu support ya guys. Sekian dan terima kasih. Dadah!